mengikuti acara-acara kami di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti satu buah kajian bersama Ustadz Abu Hamzah Yusuf Hafidhullah Ta'ala dengan pembahasan Wahai Rabb, tambahkanlah aku ilmu. Ya. Langsung saja kita akan sama-sama dengarkan penjelasannya. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Ada satu doa di mana Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar berdoa dengannya. Doa yang dimaksud adalah Rabbi zidni ilman. Wahai Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Quran surat Thaha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilman. Katakan olehmu, wahai Muhammad, ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah agar berdoa meminta tambahan ilmu, maka kita sebagai umatnya diperintahkan hal yang sama, bahkan kita lebih utama untuk melakukannya. Tidak ada kemuliaan, kehormatan, kedudukan kecuali dengan ilmu. Dan sebaliknya tidak ada kehinaan, kerendahan, kebinasaan kecuali dengan sebab kebodohan. Maka sebagai penuntut ilmu,
kita diperintahkan untuk terus meningkatkan kesemangatan. Karena dengan modal semangat itu kita akan mengumpulkan pundi-pundi ilmu. Pepatah Arab mengatakan man jadda wajada. Siapa yang giat, yang bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat. Ijhad wala taksal wala takun ghafila. Fanadamatul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan malas, dan jangan menjadi orang yang lalai, karena penyesalan di kemudian hari hanya akan dirasakan oleh orang yang malas. Sebagai seorang penuntut ilmu, kita dituntut untuk menghindari segala hal yang bisa membuat kita malas. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan secara rinci perkara-perkara yang bisa membuat seorang penuntut ilmu menjadi malas dan tidak giat belajar. Antara lain yang pertama adalah dha'ful himmah wal azimah. Lemahnya kemauan dan tekad. Lemah kemauan dan tekad. Seorang penuntut ilmu ketika dia sudah lama ada di majelis ilmu, maka seharusnya kesemangatannya semakin bertambah. Karena setiap harinya ia mendapatkan tambahan ilmu. Kullama izdada ilman izdada nasyatan. Idealnya seorang penuntut ilmu itu semakin bertambah ilmu, semakin bertambah semangat, semakin haus terhadap ilmu. Seperti seorang pedagang, ketika setiap harinya omset bertambah, maka dia akan semangat dagangnya. Penuntut ilmu harus lebih dari itu. Jika seorang pedagang aja ketika omset bertambah dia semakin semangat, maka seorang penuntut ilmu semakin lama dia ada di majelis ilmu harus semakin semangat. Tidak ada kata malas. Malas adalah sebuah penyakit yang harus diperangi, yang harus dijauhi, yang harus disingkirkan. Kalau seorang penuntut ilmu selama ia ada di majelis ilmu hanya menghabiskan waktunya begitu saja, maka dia tidak akan pernah berhasil meskipun sekian tahun ada di majelis ilmu. Oleh karenanya, tanamkan kesemangatan, tekad. Seorang penuntut ilmu itu harus besar kemauannya, cita-citanya harus tinggi. Inilah yang akan terus mendorongnya semangat belajar, dan belajar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang penuntut ilmu harus sadar bahwa setan sedang berusaha untuk membuatnya putus asa dalam menuntut ilmu. Setan akan selalu membisikkan kepadanya bahwa waktu masih panjang. Kesempatan masih banyak. Tidak perlu harus bersungguh-sungguh, santai saja. Setan akan membisikkan kepada penuntut ilmu, kamu tidak akan jadi ulama
Untuk apa terlalu sungguh-sungguh? Ulama sudah banyak. Kamu tidak akan menjadi ustaz. Untuk apa? Ustaz sudah banyak. Setan akan membisikkan kepada seorang penuntut ilmu, tidak usah bersusah payah. Kalau memang pelajaran ini susah, sudah tinggalkanlah. Jangan terus belajar. Padahal tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang susah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Agama itu mudah untuk dipelajari. Tidak ada bidang-bidang ilmu yang sulit. Tinggal kembali kepada sejauh mana kemauan kita, sejauh mana tekad kita, sejauh mana kesungguhan kita. Seperti kisah yang pernah dialami oleh Imam Al-Kasai, salah seorang a'immah, salah seorang tokoh dalam bidang ilmu nahwu. Ia ketika belajar menemui kesulitan. Tidak bisa belajar ilmu nahwu, tidak bisa belajar bahasa Arab. Sulit baginya. Setan datang membisikkan kepadanya untuk sudahlah, tinggalkan saja. Gak usah buang-buang waktu, gak usah menghabiskan waktu untuk belajar sesuatu yang kamu tidak mampu, kamu tidak bisa. Imam Al-Kasai kemudian punya perasaan untuk ingin segera meninggalkan majelis ilmu. Dia tidak mau belajar ilmu nahwu. Lihat, ini orang yang di kemudian hari ternyata menjadi imam dalam bidang nahwu. Bukan tidak mengalami kesulitan selama belajarnya. Dia tidak bisa belajar nahwu. Tapi di kemudian hari dengan kesungguhannya dia bisa jadi seorang imam dalam bidang nahwu. Dia melihat seekor semut. Semut itu memikul makanan. Makanannya jauh lebih besar daripada semutnya. Kemudian semut itu hendak naik ke atas dinding. Sekali tidak bisa, 2 kali tidak bisa, sampai 10 kali diperhatikan oleh Imam Al-Kasai. 10 kali semut itu berusaha untuk naik dinding, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Dan setelah itu berhasil. Timbul kemudian kesemangatan dalam diri Imam Al-Kasai. Semut saja dengan terus mencoba, bisa, maka saya pun bisa. Gak ada kata tidak mungkin. Saya pun bisa. Akhirnya, ia giat belajar, terus belajar. Meskipun menghabiskan sekian waktu lamanya, itu tidak jadi masalah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepadanya. Allah buka wawasan ilmu nahwu yang begitu luas dalam dirinya, sehingga jadilah beliau Imam Al-Kasai sebagai salah seorang imam, tokoh yang disegani, yang dihormati, yang diagungkan, yang dijadikan rujukan dalam urusan ilmu. Nah, jadi seorang penuntut ilmu ketika merasakan adanya kemalasan, yakini bahwa ini adalah setan dan harus berusaha untuk melawannya. Ya. Gak ada kata tidak mungkin. Tidak ada hal yang tidak bisa dipelajari. Semua bisa dipelajari dan semua membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Tidak instan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hindari bergaul dengan orang yang malas belajar. Seorang penuntut ilmu jangan duduk dengan orang yang malas belajar. Jangan duduk dengan orang yang ketika dia lihat akan membuatnya malas belajar. Seorang penuntut ilmu harus duduk dengan orang yang dia lihat setiap harinya belajar, dan belajar. Karena teman duduk itu pengaruhnya sangat besar. Efek dan dampaknya sangat besar. Seorang penuntut ilmu harus sadar bahwa tidak ada keberhasilan kecuali dengan perjuangan, dengan susah payah. Seorang penuntut ilmu harus sadar bahwa tidak ada seorang pun yang begitu lahir ke dunia dalam keadaan pintar. Seorang penuntut ilmu harus yakin bahwa tidak ada seorang pun yang tidak belajar tapi pintar. Tidak ada. Kalau dia menjumpai ada orang yang pintar, berarti dia sudah melewati proses belajar. Maka dia pun harus sungguh-sungguh. Harus belajar.
Seorang penuntut ilmu jangan membandingkan dirinya dengan seorang penuntut ilmu yang lebih senior. Karena penuntut ilmu bertingkat-tingkat. Ada yang lebih lama, lebih senior, ada di bawahnya lagi, ada di bawahnya lagi, ada di bawahnya lagi. Masing-masing dari penuntut ilmu harus sadar di mana posisinya sekarang. Oh, posisi saya baru di tingkat ini. Maka itulah yang harus dia tekuni. Itulah yang harus dia selesaikan. Jangan kemudian karena terobsesi dengan seseorang yang sudah ada di tingkatan tinggi, akhirnya dia ingin bersama-sama. Nah, tidak bisa. Dan ini salah satu hal yang membuat banyak penuntut ilmu gagal dalam menuntut ilmunya. Di majelis Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, itu para penuntut ilmu banyak sekali, jumlahnya ribuan. Di antara sekian ribu para penuntut ilmu, itu tingkatannya berbeda-beda. Ada yang sudah lama, ada yang sudah 15 tahun. Bayangkan 15 tahun. Ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang baru 1 tahun, ada yang baru 1 bulan. Ya Allah, baru 1 bulan duduk di majelisnya Syekh Mukbil, melihat orang yang sudah 15 tahun duduk di majelisnya Syekh Mukbil, akhirnya dia terpesona, dia ingin segera mengejar yang lebih senior itu. Akhirnya pelajaran-pelajaran yang seharusnya dia lewati, dia tinggalkan. Dia langsung mengambil pelajaran yang lebih tinggi. Apa yang terjadi? Gagal. Ya. Sadar kalau seorang penuntut ilmu baru belajar, baru sebulan saya di sini. Saya nggak mungkin belajar seperti dia. Dia sudah lewat. Ya. Baru sebulan, melihat temannya belajar akidah wasithiyah. Baru sebulan duduk di majelis ilmu, belum tahu apa-apa. Karena terpesona, karena terobsesi, karena wah hebat. Akhirnya dia nggak mau belajar buku-buku yang seharusnya dia pelajari terlebih dahulu. Dia tinggalkan itu semua. Dia duduk di majelis akidah al-wasithiyah bersama dengan orang-orang yang sudah senior. Apa yang terjadi? Dia nggak mudeng, nggak paham, nggak paham. Akhirnya tidak berhasil. Ini yang membuat banyak para penuntut ilmu yang duduk di majelisnya Syekh Mukbil gagal. Kalau katakanlah orang Indonesia akhirnya pulang ke Indonesia gagal. Kalau tidak dibilang Gatot. Kalau Gatot kan nama orang ya, cuma kalau disingkat berarti gagal total. Kan repot ya, waktu terbuang percuma, habis. Sementara dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi seorang penuntut ilmu harus sabar. Ilmu itu dipelajari secara bertahap. Ya. Step by step, sedikit demi sedikit, qalilan fa qalilan, syai'an fa syai'an, little by little, terus begitu. Ya. Ini yang ketiga. Berikutnya yang keempat, seorang penuntut ilmu jangan terlena dengan berbagai macam hiburan. Jangan tertipu dengan waktu yang luang. Seorang penuntut ilmu itu adalah orang yang berpacu dengan waktu. Ya. Orang yang berpacu dengan waktu. Jangan pernah berpikir, masih lama saya di pondok. Ya. Bapak saya tidak menargetkan berapa tahun saya di pondok. Santai saja, masih banyak waktu. Ya. Akhirnya setiap hari menghabiskan waktunya hanya untuk jalan ke sana, jalan ke sini, bolak-balik seperti setrika. Ya. Gak pernah pegang kitab, gak pernah mau murojaah. Gak akan berhasil kalau seperti ini. Ya. Memang ada waktu di mana kita santai, ada waktu di mana kita serius, ada waktu di mana kita belajar, ada waktu di mana kita bercanda. Setiap waktu ada kegiatannya. Setiap waktu ada kegiatannya. Kalau semua waktu dibikin atau diisi dengan kegiatan yang sama, jelas ini akan membuat jenuh, membuat bosan. Jadi seorang penuntut ilmu harus pintar-pintar membagi waktu. Pintar-pintar membagi waktu. Dia akan nyaman, dia akan merasa tenang. Sekali lagi, jangan terlena dengan waktu, dengan hiburan, sehingga menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya.
Yang kelima, seorang penuntut ilmu harus sadar bahwa ketika dia ada di majelis ilmu, belajar ilmu agama, itu artinya dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan talabul ilmi afdalu minal jihad. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Seorang penuntut ilmu itu kebaikannya lebih menular, lebih merata. Dia belajar ilmu agama, kemudian setelah itu dia mengajarkannya kepada orang lain. Maka seorang penuntut ilmu adalah orang yang betul-betul membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Kalau mujahid yang berperang di jalan Allah, di medan perang, dia menjaga agama dengan hanya membunuh orang-orang kafir. Selesai. Tapi penuntut ilmu, belajar ilmu agama, menggali ilmu agama, bermanfaat bagi dirinya, kemudian mengajarkan orang lain. Akan banyak orang yang mendapatkan hidayah melalui perantaranya. Kalau seorang penuntut ilmu selalu sadar bahwa ketika dia ada di majelis ilmu, dia sedang jihad fisabilillah, maka akan terbayang begitu besar pahala yang didapat. Sehingga dia semakin semangat. Ya. Tidak ada profesi yang lebih mulia, profesi yang lebih baik, sempurna untuk saat ini, kecuali berprofesi sebagai penuntut ilmu. Ya. Tidak ada salahnya kan seorang penuntut ilmu nulis biodata, nama fulan bin fulan, alamat, umur, pekerjaan, talabul ilmi. Mulia, ya, nggak masalah. Apa jobmu? Talabul ilmi. Ya. Di mana meetingmu? Meeting saya di masjid. Ya. Apa pembahasan meeting kali ini? Insya Allah tauhid. Tauhid. Oh, insya Allah Darussulullah. Belajar profesi yang mulia, profesi yang mengagumkan, profesi yang membuat setiap penuntut ilmu itu bangga. Jangan minder. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang keberapa? Keenam, ikhlas. Ikhlas lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan niat karena Allah azza wa jalla. Ikhlas bahwa kita penuntut ilmu ada di majelis ilmu itu benar-benar dalam rangka mengharap ridha Allah azza wa jalla. Ya. Ikhlas, tanamkan keikhlasan. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang ikhlas. Semoga dengan itu Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mencapai berbagai macam disiplin ilmu, menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Ya. Tidak ada ilmu yang sia-sia ketika kita pelajari. Apalagi kemudian kita amalkan, lalu kita tularkan kepada orang lain agar bermanfaat. Kita akan terus menabung kebaikan demi kebaikan. Maka pundi-pundi kebaikan yang ada dalam diri kita bertambah banyak. Bagus kan menjadi top skor dalam kebaikan. Ya. Jadi orang yang paling banyak, paling baik, ya, di tengah-tengah halayak umum. Selanjutnya yang ke-7 terakhir adalah as-sabr. Sabar, jangan lupa bersabar. Karena perjalanan menuntut ilmu itu bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak onak dan duri. Banyak perkara yang mesti kita bisa melewatinya. Banyak gangguan, banyak rintangan. Karena biasanya kita sebagai manusia ya, dalam
jiwa dalam diri kita, tentu ada naluri, ya, ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang serba santai sesuai dengan hawa nafsu, dan ini harus dilawan, ya. Harus sabar. Dan itu pesan atau wasiat Allah Subhanahu wa taala agar kita bersabar. Bersabar ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabar dengan orang-orang yang selalu bermunajat kepada Rabbnya di pagi dan petang hari. Jangan terpengaruh dengan berbagai macam syubhat, perkara-perkara yang melalaikan dalam urusan dunia. Tetaplah bersabar. Man sabara zafira. Kata pepatah Arab, barang siapa yang bersabar, maka dia akan mendapatkan bagian yang besar. Man sabara zafira. Man sara 'ala darbi wasala. Barang siapa yang berjalan di jalur yang benar, dia akan sampai. Maka berjalanlah di jalur yang benar. Kita ini sebagai seorang penuntut ilmu, maka berjalanlah di jalur ilmu. Jangan jalan di jalur yang lain. Tujuannya ingin mendapatkan ilmu, tapi berjalan di jalur yang lain, ya nggak akan sampai. Nggak akan bisa dapat ilmu. Ingat, ya. Man sabara dhafira, man sara 'ala darbi wasala. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة.